Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Walhamdulillah amin. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita dan memberikan kita taufik dan kekuatan untuk terus bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu. InsyaAllah kita akan mengkaji dalam kajian zuhur pada hari Rabu yang kitab yang insyaallah kita baca atau kita kaji adalah Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah Qur'ani. Itu kaidah-kaidah bagi diri dan kehidupan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam kitab ini ada khamsuna qaidatan qur'aniyatan fi nafs wal hayat. Kitab ini meliputi 50 kaidah Qur'ani bagi diri dan kehidupan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah kita memulai dengan kaidah pertama, al-qaidatul ula. Kaidah pertama ini bunyinya wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah yang baik kepada sesama manusia. Kepada semua manusia berkatalah dengan perkataan yang baik. Kaidah ini dari firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Kita tidak sedang berbicara tentang ayat ini secara keseluruhan. Ayat ini secara keseluruhan ini konteksnya firman Allah Ta'ala mengingatkan tentang janji yang pernah diambil oleh Allah dari Bani Israel. Ada beberapa poin yang diingatkan oleh Allah Ta'ala tentang janji yang pernah diikrarkan oleh Bani Israel. Nah, di antaranya adalah untuk mereka beribadah hanya kepada Allah, berbakti kepada orang tua, kepada sanak kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Nah, di antaranya di tengah-tengah itu ada firman Allah yang merupakan bagian dari janji yang diambil dari Bani Israel dan juga bagi kita semuanya adalah wa qulu lin-nasi husna. Dan hendaklah berkata yang baik kepada manusia. Di sini perintah berkata yang baik itu kepada seluruh manusia, tidak hanya kepada orang yang beriman saja, tidak hanya kepada orang yang baik saja, tapi kepada semua manusia. Wa qul nasi husna. Ini kaidah yang kita bahas. Nah, konteksnya di situ. Selebihnya ada wa aqimus shalah wa atuz zakat dan seterusnya. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, panjang kalau kita bahas di situ. Fokus kita ada pada tema, dan ini bagian dari, kalau dalam konteks tafsir mungkin termasuk dalam tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Atau kalau bukan tafsir ya semacam tadabbur insyaallah terhadap ayat ini, tapi khusus penggalan tentang bagian tadi,
firman Allah yang dijadikan sebagai kaidah, wa qulul nasi husna, dan berkatalah yang baik kepada semua manusia. Ini merupakan bagian dari akhlak Islam. Kalau dari hadis sahih yang disebutkan yang termasuk di dalam himpunan hadis arba'in itu, ini semakna kira-kira dengan hadis Nabi SAW di mana beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun dan apapun kondisimu. Wa'ad bi sayyi'atil hasanatan tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapus dosa perbuatan buruk itu. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia, semua manusia itu dengan akhlak yang baik. Salah satu bentuk akhlak yang baik itu adalah akhlak yang kita tunjukkan dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan apa yang dikeluarkan oleh lisan kita. Di mana dalam berbagai hadis, berbagai ayat disebutkan bahwa amal lisan yang menghasilkan kata, kalimat yang merupakan sarana media komunikasi dan interaksi antar sesama ini merupakan salah satu tolak ukur akhlak, etika, moral seseorang, yang sekaligus merupakan alat ukur dan parameter keimanan seorang mukmin. Tinggi rendahnya akhlak dan moral seseorang salah satu diukur oleh apa yang keluar dari lisannya. Bahkan tinggi rendahnya iman seseorang ditentukan dan diukur oleh apa yang dikeluarkan oleh lisannya. Silakan baca hadis Nabi SAW yang sangat terkenal, man amana billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman, mengatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka salah satu buktinya, maka hendaklah dia berkata, kalau harus berkata yang baik, atau kalau tidak diam. Ada kondisi, mungkin seseorang sedang emosi, masya Allah luar biasa. Ini kalau sampai aku meluapkan ucapan, nggak akan baik, diam. Itu iman pengontrolnya. Jadi gitu. Nah, ketika seseorang tahu bahwa dia sedang berada dalam kondisi, situasi, emosi atau apapun kondisinya, ada provokator-provokator yang memprovokasi dia supaya berkata yang tidak baik, terus dikeluarkan juga, itu berarti imannya lemah. Imannya tidak mampu mengontrol dirinya, mengontrol lisannya. Nah, dan ini dalam hadis yang lainnya, amal lisan ini itu salah satu bentuk amal yang bisa menjadikan seseorang itu mendapatkan dan menggapai derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala dan di surga yang paling tinggi, jika lisannya itu senantiasa mengeluarkan kata yang baik. Sebaliknya, amal lisan inilah yang paling banyak menjerembabkan seseorang ke dalam api neraka yang paling rendah. Itu lisan. Aspek yang lainnya, karena produk lisan kita, amal lisan kita ini merupakan wasilah komunikasi, interaksi, hubungan di antara sesama. Produk lisan kita ini juga yang menjadi penentu baik buruk, positif negatifnya hubungan sesama, mulai dari hubungan keluarga, hubungan tetangga, hubungan teman. Ada pertemanan yang sudah berpuluh tahun, itu rusak hanya dari satu kata. Hanya dari satu kata. Sebaliknya ada orang yang masya Allah dapat hidayah itu
itu juga dari nasihat kecil yang diucapkan orang sambil lewat, tapi kebaikan itu masuk, itu bisa menyadarkan mungkin barangkali preman yang paling hebat, itu dengan kata juga. Nah, di sini itu berkatalah yang baik kepada manusia. Tadi saya katakan bahwa kita diwajibkan berkata yang baik itu bukan karena orang yang kita hadapi itu orangnya baik. Perhatikan, sering gini, kita berkata baik, kalau orangnya halus gitu, saya halus juga. Kalau dia lembut, saya lembut juga. Kalau dia baik, saya baik juga. Kalau dia jahat, saya jahat juga. Kalau dia kasar, kata-kata saya kasar juga. Nah, itu tidak. Berarti kita belum memiliki akhlak kata-kata yang baik kepada siapapun, termasuk kepada musuh sekalipun, kepada orang yang paling jahat sekalipun. Itu perintahnya waqul nasi husna, berkatalah yang baik kepada semua manusia. Manusia bermacam-macam, ini standar, itu standarnya. Berkata yang baik itu apa sih ukurannya? Ya, baik lawannya buruk, berarti baik itu tidak buruk. Baik itu baik isinya, materinya, isi yang kita katakan berupa nasihat misalnya, atau kebenaran. Baik juga diukur dengan caranya, termasuk intonasinya, momennya, kondisinya. Materinya baik, tapi kita sampaikan, kita ucapkan pada orang yang tidak tepat. Nasihat, namanya nasihat baik, tapi tidak semua orang berada dalam kondisi siap untuk dinasihati. Nasihatnya baik, kata-kata yang baik, isinya baik, tapi pada orang yang dalam kondisi tidak siap, itu jadinya tidak baik. Jadi banyak hal yang kita perhatikan dalam itu. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa faktor penentu kita berkata yang baik kepada orang itu bukan ditentukan orangnya, tapi ditentukan oleh kitanya. Kita ini berakhlak yang baik atau tidak. Kalau akhlak kita baik, maka kita berkata kepada yang baik kepada siapapun, termasuk orang yang paling jahat kepada kita. Kata-kata yang keluar dari kita tetap baik. Jadi bukan karena dia orang baik maka kata-kata saya baik. Jadi gitu. Kalau itu penentunya, berarti ketika orang yang kita hadapi tidak baik, kata-kata yang buruk. Tidak. Kita berkata baik itu karena kita ingin jadi orang baik. Karena kita seorang muslim, seorang beriman. Tadi ayat hadisnya. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik kepada siapapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kalau tidak, maka lebih baik diam. Insya Allah itu. Nah, jadi itu faktor penentunya. Tapi kemudian, sebelum jauh, untuk saat ini yang dimaksudkan berkatalah yang baik itu bukan berarti tekstual yang kita ucapkan lisan kita. Sekarang ini sarana dan media komunikasi kita di era sekarang, eranya medsos, itu mungkin lebih banyak, lebih dominan itu dengan media sosial. Kita gadget kita, HP kita tiap hari. Kita dengan orang dekat dengan kita mungkin berkata-kata dengan lisan itu barangkali bisa dihitung dalam sehari. Tapi dengan HP kita, lewat grup WhatsApp, grup Telegram, mungkin juga ada yang aktif di media sosial yang lainnya, di mana, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di segala macam itu termasuk di situ. Kata-kata diwakili oleh gerakan jari kita, jempol kita.
Itu termasuk. Jadi komen-komen kita, apalagi hati-hati sekarang ini ujian terberat bagi semuanya, termasuk bagi ulama, bagi ustadz. Kita berada di tahun politik. Silahkan cermati di grup-grup WhatsApp ketika nyinggung masalah politik sekarang. Masya Allah, luar biasa. Termasuk di grup-grup para ustadz, para ulama, para kiai. Banyak yang menyakiti, berarti nggak baik itu. Menyinggung perasaan kelompok lainnya. Hati-hati, waspada. Oke. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an berkata yang baik. Di sini kan dikatakan wa qulul nasi husna. Berkatalah kepada manusia qaulan hasanan. Kata yang baik. Itu di dalam Al-Qur'an, berkata yang baik itu disifati dengan banyak sifat. Perbedaan ini ditentukan oleh konteks atau kepada siapa. Secara umum baik, tapi kan beda. Baik, kata-kata yang baik kepada teman, sepermainan, beda dengan kata baik kepada orang tua, kepada guru. Orang yang kita kenal tiap hari kita gurau dengan orang baru kita kenal, ketemu sekarang baru. Itu ukuran baiknya beda. Jangan disamakan. Jadi gitu. Nah, maka dalam Al-Quran itu banyak. Jadi definisi atau sebutan untuk kata yang baik itu yang paling banyak perhatikan itu ada di 6 tempat, 6 ayat, 6 surat. Itu kata-kata yang baik itu disifati dengan qaulan ma'rufa. Berkatalah dengan kata-kata yang baik. Tapi tadi kan baiknya itu dengan bahasa hasan. Hasan itu umum. Baik lawannya buruk. Jadi gitu. Dalam bahasa Arab. Baik juga dengan kata-kata khair. Falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi gitu. Nah, di sini baik dengan ma'ruf. Kalau baik dengan bahasa ma'ruf itu adalah baik yang dikenal. Jadi gitu. Kalau baik dalam arti hasan, mungkin standar saya, ini sudah baik ini. Tapi lawan bicara saya nggak kenal, cara itu baik. Saya orang Jawa misalnya, saya ngomong dengan orang Sunda, bahkan sama-sama Jawa, Surabaya dengan Solo. Bagi kita orang Surabaya itu sudah baik. Tapi itu hasan atau khair. Tapi tidak termasuk ma'ruf. Karena kalau ma'ruf itu kebaikan yang dikenal oleh umumnya orang, oleh orang lain. Ma'ruf, dikenal, diakui. Sehingga kalau saya berbicara dengan orang Solo, orang Jogja, maka kata-kata yang baik bukan saja menurut saya di Surabaya, tapi juga yang juga dikenal, diakui di Solo dan di Jogja. Itu kita perhatikan. Soalnya kata-kata yang sama saya sampaikan kepada 2-3 orang saja itu udah beda. Jadi gitu. Secara membaik, tapi ternyata tidak baik bagi orang yang lainnya. Itu yang pertama. Itu qaulan ma'rufa. Yang kedua itu yang juga disebutkan itu qaulan sadida. Jadi parameter baik itu adalah sadid itu tepat. Jadi sadid itu seperti orang manah. Jadi gitu. Kayak sekarang pemain bulu tangkis mungkin menembakkan bola mohon maaf apa itu bola basket itu dilemparkan masuk ke jaring, itu sadid, itu tepat sasaran. Jadi gitu. Ini jadi ada sadidan itu adalah tidak hanya baik menurut kita, tidak hanya baik menurut orang lain, tapi tepat sasarannya. Itu lebih lagi. Nah, yang lainnya ini dalam konteks di dalam surat Al-Isra ayat 23 itu ditujukan kepada orang tua. Itu nggak cukup baik pada umumnya, tidak cukup tepat, tapi disifati dengan qaulan karima.
kata-kata yang mulia. Karena yang kita hadapi itu adalah orang yang kita muliakan. Jadi gitu, orang yang kita muliakan. Nah sekarang Masya Allah, itu ya Allah, olok-olok, caci maki itu, ya Allah, nggak peduli kepada ulama diolok-olok. Padahal mestinya kepada ulama, kata-kata baik kepada teman kita itu baik. Itu nggak cocok untuk orang tua, nggak cocok untuk orang yang lebih tua, apalagi para ulama. Sekarang Masya Allah, gara-gara perbedaan pilihan politik, udah Masya Allah, olok-olokan itu luar biasa dahsyat, mengerikan. Padahal mestinya kepada orang tua, kepada orang yang kita tuakan, yang kita hormati, kepada orang yang kita muliakan, maka kata-kata baik kita tidak cukup sekedar baik, tapi harus karimah, mulia. Itu di situ. Ada konteks yang lainnya, kata yang baik itu disifati dengan qaulan maisura. Itu perkataan yang mudah. Ini dalam konteks apa ya? Jadi ini nasihat ketika kita berkata dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga, dan khususnya dengan orang-orang dengan tingkat intelektualitas, tingkat pemahaman, tingkat pendidikan yang awam. Itu jangan pakai kata-kata yang jelimet-jelimet, yang susah-susah, tapi maisur. Jadi seperti pendakwah gitu, itu berdakwah di kampus dengan berdakwah di kalangan masyarakat umum beda. Ini istilah tinggi silakan, tapi kepada masyarakat umum itu yang mudah dan memudahkan, menggampangkan, maisur. Itu di surat Al-Isra ayat 28. Terus ada ini kata yang baik itu disifati dengan qaulan layyina. Qaulan layyina surat Thaha ayat 44. Jadi gitu. Surat Thaha ayat 44 itu konteksnya nasihat Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Itu ketika mau menghadap menemui Fir'aun untuk mendakwainya, ini ditujukan kepada orang yang punya kuasa. Kepada penguasa itu justru berkatalah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lain, yang lembut, yang halus. Karena kata-kata kasar itu aslinya tidak boleh dari siapapun. Tapi kalau dari atasan ke bawahan masih ditolerir. Tapi sekarang ini di era akhir zaman ini, Masya Allah, itu Musa Harun kepada Fir'aun, tidak ada yang lebih jahat daripada Fir'aun. Perintahnya faqul lahu qawlan layyina, berkatalah yang lembut. Sekarang banyak itu justru yang paling kasar itu adalah kepada penguasa, yang seandainya itu kata-kata seperti itu diucapkan oleh rakyat salah satu negara Islam di Arab sana, itu mungkin pagi mengatakan itu, sorenya sudah hilang orang itu kekuasaan. Jadi gitu ya, kita bukan masalah apa, tapi intinya begitu. Nah itu hanya baik itu secara yang jelas bahwa sebagai penutup, intinya kaidah ini itu menjadi patokan dalam kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, ditunjukkan dengan bagaimana kita berkata-kata. Kaidahnya adalah kepada siapapun, di manapun, kapanpun, kalau kita seorang mukmin, kalau kita mengaku sebagai orang yang berakhlak yang baik, maka akhlak itu kita tunjukkan dengan kata-kata yang baik kepada siapapun. Nah nanti baru ada level itu dalam tingkat kebaikannya. Ini baik, rendah, lebih baik di atasnya, mulia di atasnya lagi. Itu begitu. Tapi standar umumnya pokoknya baik dan tidak buruk. Itu kepada siapapun, itu sebagai kewajiban keimanan kita
dan sebagai salah satu bukti bahwa kita adalah orang mukmin muslim yang berakhlak yang baik. Sekarang saya tegaskan, kita diperintahkan berkata yang baik bukan karena yang kita hadapi orang baik, tapi kita diwajibkan berkata yang baik itu karena kita orang beriman, dan itu menjadi kewajiban keimanan kita. Dan karena kita itu ingin menjadi orang yang baik, maka orang yang baik itu berkata yang baik kepada siapapun, termasuk orang yang berkata jahat kepada dia. Makanya hati-hati, kita diprovokasi, dicaci maki, diolok-olok, itu jangan dibalas. Kalau kita balas sama saja. Jadi gitu. Dia kata yang buruk, kita buruk juga, sama. Tapi kita balas dengan yang baik, bukan karena dia berhak menerima kebaikan itu, tapi karena kita ingin menunjukkan diri kita sebagai orang yang baik. Insya Allah itu materi kita pada siang hari ini sebagai pengingat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga merupakan bagian dari kata yang baik, kalaupun tidak memberikan efek yang kita harapkan, setidaknya kata yang baik itu tidak menimbulkan efek yang negatif. Itu alat ukurnya. Tentang hasil dari kata-kata baik kita itu relatif, tapi setidaknya kita pastikan bahwa kata-kata kita ucapkan baik dengan lisan kita langsung, atau sekarang banyak diwakili oleh jari kita karena kita komunikasi lebih banyak lewat medsos. Itu hati-hati dengan jempol kita, dengan telunjuk kita, itu apa yang kita torehkan, apa yang kita komenkan di grup WhatsApp itu, pastikan itu menunjukkan dan membuktikan bahwa kita orang beriman. Dan karena kita orang beriman, kita orang baik, akhlak baik, maka pasti kata-katanya baik kepada siapapun, tidak menyakiti. Kalau kita tidak ingin disakiti hati kita dengan kata yang tidak baik, maka ya adilnya kita jangan menyakiti orang lain. Insya Allah itu semoga bermanfaat. Mohon maaf, semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.